Ya, sebaik-baik umat Islam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ulama menyebutkan dia sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul semuanya. Pokoknya setelah semua nabi dan rasul, masa nama Abu Bakar masuk langsung dari seluruh umat. Allah. Ragu tuan-tuan dengan ilmunya? Enggak. Dia bersama Nabi selalu dalam keadaan sakit, senang, dalam keadaan sempit, lapang, segala keadaan. Dia sudah wakafkan hartanya, jiwanya, bahkan keluarganya untuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tapi ternyata ada juga yang luput dari beliau. Ya? Masih ingat kisahnya? Atau belum pernah dengar? Ya, Abu Bakar lupa atau tidak tahu sama sekali. Ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin. Kalau ikut perasaan, tidak mungkin. Iya nak, sebagaimana kita pada hari ini umumnya tidak mungkin Imam Syafi'i tidak paham, gitu ya. Tidak mungkin Imam Ahmad tidak ngerti. Masa antum lebih ngerti dari Imam Ahmad, kan itu ya. Subhanallah. Kalau ikut perasaan, iya, tidak mungkin Abu Bakar tidak tahu. Tapi kalau ikut kenyataan, ikut kenyataan, memang nyata bahwa ada sebagian yang tidak diketahui oleh orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jelas? Jadi kalau ikut perasaan, tidak mungkin. Pokoknya asal berkata Abu Bakar pasti benar semua. Sah? Apa sebab? Gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal berkata Imam Syafi'i pasti ngerti. Pasalnya dia imam, mujtahid mutlak. Sah? Masa antum salahkan? Nah, kan itu masalahnya sekarang. Padahal Imam Syafi'i tidak suka yang seperti itu. Imam Ahmad tidak membolehkan itu. Abu Hanifah melarang keras itu. Imam Malik mewanti-wanti, jangan sampai ada seperti itu. Tapi awak yang belakangan, Masya Allah, dilarang oleh imam, awak dibuat juga. Memang itulah. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan, itu masalahnya. Lain yang dilarang, lain pula yang ditinggalkan. Jadi asal sekali Syafi'i tetap Syafi'i, sekali Maliki tetap Maliki. Inilah muqallidah. Akhirnya kita dipasung oleh taklid buta. Padahal imam sendiri melarang itu. Ma'asyarul kiram. Jadi sebagian ada yang menghafal, sebagian lain tidak. Perlu juga contoh, Pak. Misalnya masalah warisan. Kemarin kita kan baca ayat waris kan. Ada yang masih hafal? Kayaknya yang masih lupa lebih banyak ya. Nah, tahu. Ada dalamnya disebut nenek dapat warisan. Lupa ingat. lupa ingat. Tidak ada nenek di situ dapat warisan. Suatu hari datang di masa Imam Imam ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah. Datang nenek nangis minta warisan. Minta waris, cucu meninggal. Abu Bakar bilang, saya tidak temukan dalam kitabullah. Saya tidak temukan dalam Al-Quranul Karim bahwa nenek dapat warisan. Dan Abu Bakar benar, tidak ada dalam Al-Quran nenek dapat warisan. Wala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik. Saya tak pernah pula mendengar Rasulullah mengatakan itu. Jelas? Jadi dalam Quran dia tidak temukan, dalam hadis juga tidak. Berarti luput ilmunya di sini. Luput. Bapak perasaan. Nah, itulah. Tidak mungkin lah Ustaz gitu kan. Jadi kasihan. Lalu Abu Bakar tidak seperti kita. Tidak ikut perasaan dia. Saya ini teman dekat Nabi, masa tidak tahu semuanya kan itu. Akhirnya dia umumkan ke masyarakat, sahabat. Siapa di antara kalian yang mengetahui ada hukum ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, supaya nanti saya putuskan ini ijtihad saya, ilmu saya sebatas tidak tahu, kan itu kan? Itu baru setengah ilmu kan? Nah, mengaku tidak tahu itu setengah ilmu. Sekarang ada enggak kalian yang mengetahui sempurna dalam masalah ini? Lalu berdiri Al-Mughirah ibn Syu'bah Al-Thaqafi. Al-Mughirah ibn Syu'bah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dia bilang, qala
inni syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tiha sudus. Saya lihat langsung Rasulullah SAW memberikan dia 1/6. 1/6. Kapan? Nah, nanti Bapak belajar faraid lagi, jangan sekarang. Yang penting ada enggak bagiannya? Ada. Kapan dapatnya? Nanti kita belajar faraid ya. Yang sekarang lagi nanti panjang cerita. Nah. Kan ada hijab aja, hijab hirman, ada hijab nuksan. Nanti intinya ternyata ada sunnah dari Nabi SAW luput dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka benarlah Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menyatakan dalam kitabnya yang barakah ini dalam banyak tempat seperti yang sudah kita lalui sebelumnya, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Tak saya temukan satu pun ulama yang ahli sunnah menguasai seluruh sunnah. Jelas? Ini baru ketemu Ustaz Dasman dan bilang sunnah sudah kami, semua lain kami tidak sunnah. Auzubillah. Jelas ya? Baru ketemu Ustaz Dasman, baru belajar 15 tahun, mungkin sambil ngantuk-ngantuk juga dulu. Siapa tahu, tentu kan tidak nengok kan. Nah, dia bilang kalau tidak ngaji sama Dasman tidak sunnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini klaim na'udzubillah. Jelas? Bahkan seperti kata ulama juga seperti Imam Syafi'i, bahkan kelompok pun tidak menguasai seluruh sunnah. Mazhab tidak ada yang semuanya 100% benar. Ada? Kalau ada saya pindah mazhab. Sekarang masih Syafi'i saya. Nah, kalau ada mazhab yang sempurna, tidak ada salah satupun secara kolektif, tidak ada khilaf dengan mazhab lain, saya pindah. Ada? Mana ada di sini mazhab Dasmani misalnya kan? Tidak ada. Jadi tidak ada Maliki, ada kesalahan baik secara personal ulamanya maupun secara kolektif. Kecuali seluruh mazhab ijma'. Seperti kan ada kan seluruh mazhab sepakat, ini namanya ijma'. Tapi satu mazhab semuanya benar, ijtihad ulamanya tidak ada. Apalagi personal, apalagi kelompok ngaji. Jelas? Oleh itu benarlah Imam Syafi'i rahimahullah sebagian menghafal, sebagian tidak. Tapi kalau dicari dapat. Jelas? Ini kan tidak semua, ini kan tidak tiap hari diamalkan ini. Masa tiap hari ada nenek yang nangis minta warisan? Kan tidak ada. Iya kan? Mungkin tuan-tuan selama hidup tidak menemukannya, sah? Makanya, loh kok bisa tidak dihafal Abu Bakar? Iya memang. Kecuali masalah sholat yang tiap sehari 5 kali ini tidak mungkin rata-rata kita mesti tahu gitu. Tapi kalau seandainya masalah nenek dapat warisan 1/6, sampai sekarang antum kan belum ketemu kan? Karena warisan tidak pernah dibagi, itu masalahnya. Belum pernah kita temukan. Jelas? Jadi wajar saja Abu Bakar tidak tahu. Nah, belum dia. Padahal Abu Bakar setiap hari bersama Nabi SAW. Iya tiap hari, tapi ada kalanya dia berhalangan kan? Kan ada sakit barangkali, ada sibuk, atau anak dan keluarga sakit. Disebut setiap hari bersama Nabi di saat normal tentunya. Jelas? Atau misalnya satu peperangan, dia Nabi ikut, dia atau Nabi ikut suatu tempat, dia tidak bisa ikut misalnya, Allahumma musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata ada Al-Mughirah ibn Syu'bah. Lalu Abu Bakar, karena ini kan masalah berat ini, saya minta ada yang bisa menyaksikan yang lain. Dia bukan saya ada curiga sama aku, tidak. Ini masalah berat, fatwa. Saya minta ada sahabat yang lain yang mengetahui ini. Lalu datang Muhammad ibn Maslamah, banyak kami yang tahu itu katanya, termasuk saya katanya, termasuk saya hadir waktu itu. Alhamdulillah Abu Bakar akhirnya memberi nenek ini 1/6 dari warisan. Kapan dia dapat? Ini belajar faraid kita. Tunggu, coming soon insyaallah. Entah kapan, wallahu alam. Ya ini kan masih belum selesai Pak. Kan target kita kan 50 kali sampai tamat kan.